Masih berbincang bersama dengan Viviana Diah Ayu selaku Direktur Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BRI. Bu Vivi, kita lanjutkan lagi dialog kita pada siang hari ini. Kita tahu nih di tengah ekspansi penyaluran kredit yang dilakukan oleh BRI, bagaimana sih Bu strategi dan kebutuhan pendanaan BRI ke depan, baik yang bersumber dari dana pihak ketiga maupun juga penerbitan surat utang atau wholesale funding pada sisa tahun ini, Bu? Oke, Mbak Alin. Kalau kita melihat nih ya, likuiditas industri perbankan saat ini tuh sangat memadai. Ini terlihat dari rasio loan to deposit gitu ya di industri. Saat ini di kisaran 80%, demikian juga BRI. Nah, oleh karena itu, ke depan kami masih akan tetap fokus sebenarnya pada penghimpunan dana pihak ketiga, khususnya dana murah sebagai sumber pendanaan. Nah, pada Juni 2021 kemarin, kami mencatat pertumbuhan simpanan itu kurang lebih 6,5% year on year dan didominasi oleh pertumbuhan dana murah. Ini membuat komposisi rasio dana murah kami itu meningkat cukup signifikan dari 56,6% di Juni tahun lalu itu menjadi sekitar 60,1% di Juni tahun ini. Nah, strategi penghimpunan dana murah ini akan tetap kami lakukan gitu melalui optimalisasi transaksi nasabah melalui channel-channel digital kami gitu ya, antara lain juga melalui e-channel, e-banking, mobile banking yang kita kenal BRI Mobile, kemudian juga melalui agen Briling dan juga digital platform ekosistem yang kami miliki. Nah, berbicara mengenai diversifikasi pendanaan, kami juga secara aktif mereview strategi diversifikasi pendanaan melalui penerbitan instrumen surat berharga. Tentunya dengan tetap memperhatikan tadi kondisi likuiditas dan juga kondisi market. Apabila memang diperlukan, maka penerbitan instrumen pendanaan BRI ini nanti akan fokus kepada instrumen keuangan yang berbasis ESG. Ini sebagai salah satu komitmen kami untuk mendukung sustainable finance. Sebagaimana diketahui, BRI merupakan salah satu first mover gitu ya untuk penerbitan instrumen berbasis ESG di tahun 2019. Kami adalah bank pertama di Indonesia atau mungkin malah di Asia Tenggara gitu ya yang menerbitkan green bond sebagai bentuk komitmen kami untuk mendukung pertumbuhan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, Mbak Alin. Oke, Bu, kalau untuk BRI sendiri sejauh mana nih mewaspadai prospek perubahan kebijakan suku bunga acuan The Fed ke depan dan juga dampaknya terhadap kebijakan Bank Indonesia serta likuiditas perbankan di dalam negeri, Bu Vivi? Oke, kalau kita lihat kondisi pasar finansial Indonesia saat ini itu kalau saya lihat ya ini jauh lebih siap dibandingkan ketika menghadapi tapering off tahun 2013. Kenapa demikian gitu ya? Beberapa indikator itu menunjukkan kesiapan yang lebih baik. Antara lain itu posisi cadangan devisa yang saat ini tentunya lebih besar, kemudian tingkat inflasi juga lebih terjaga. Selanjutnya kepemilikan asing dalam SBN itu juga lebih rendah. Nah, selain indikator-indikator keuangan tersebut, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang mendukung kestabilan nilai tukar rupiah. Ini ada PBI gitu ya, penerapan atau peraturan Bank Indonesia mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi non-bank. Kemudian ada juga peraturan Bank Indonesia mengenai kewajiban penggunaan rupiah dalam NKRI. Nah, dengan indikator keuangan tersebut dan juga adanya kebijakan atau perangkat aturan yang lebih baik, dampak ke depan gitu ya atas rencana-rencana The Fed gitu ya, saya pikir resikonya itu akan lebih terukur. Internally kalau dari sisi BRI sendiri menghadapi hal tersebut, kita juga sudah menyiapkan strategi untuk memperkuat portofolio banking book maupun trading book kami, termasuk mengelola PDM atau posisi devisa neto kami dengan lebih aktif dan dinamis. Iya, Bu Vivi, kita tahu pada semester 1 tahun 2021 ini mayoritas bank yang sudah merilis kinerja ini terpantau membukukan peningkatan profitabilitas. Apakah tren di industri ini bisa kita harapkan bisa terus terjadi atau sustainable di masa pandemi ini dan bagaimana kondisi profitabilitas di BRI sendiri, Bu? Terima kasih Mbak Alin. Jadi tren kenaikan laba bersih yang memang terjadi pada mayoritas perbankan tentunya sejalan dengan recovery ekonomi dan demand kredit sebenarnya yang sudah mulai pulih sampai dengan semester 1 2021 kemarin.
Kami percaya bahwa tren ini akan terus berlanjut di semester 2 2021 meskipun mungkin akan sedikit terdampak dengan adanya second wave COVID-19 ya. Tapi kami tetap optimis, tetap dapat membukukan laba bersih yang positif dan juga pertumbuhan yang positif dibandingkan tahun lalu. Nah, optimisme kami ini terutama BRI itu didukung oleh pertumbuhan segmen UMKM terutama mikro, kemudian juga efisiensi biaya dana sebagai hasil dari upaya menghimpun dana murah, kemudian juga peningkatan fee-based income yang berasal dari transaksi BRI Mobile, Brilink maupun wholesale transaction, dan juga yang tidak kalah penting itu yang juga berkontribusi adalah perolehan dari recovery pinjaman-pinjaman yang bermasalah. Nah, di semester 2 2021 tentunya pertumbuhan net interest income kami masih sangat baik gitu ya. Namun sama halnya dengan perbankan yang lain gitu, kami masih akan dengan sangat hati-hati dan juga cermat, terutama dalam melakukan pengelolaan kredit bermasalah, termasuk pembentukan cadangannya. Ini memang kami lakukan sebagai salah satu upaya dalam rangka soft lending strategi untuk kualitas kredit. Sampai dengan akhir Juni 2021, BRI telah membentuk pencadangan yang memadai, di mana coverage untuk non-performing loan kami itu ada di kisaran 250%. Kemudian cadangan untuk kredit yang kualitas rendah itu kurang lebih 31%. Nah, ini yang akan kami jaga ke depan, minimal coverage-nya ini ada di sekitar 30%. Kami juga akan tetap disiplin gitu ya, membentuk pencadangan untuk mengantisipasi pemburukan kualitas kredit. Oke, Bu Vivi sebenarnya sudah Ibu Vivi singgung tadi, tapi kami akan elaborasi lagi ini terkait dengan di tengah kredit di industri yang rebound, ini OJK tetap mengingatkan supaya bank tetap mewaspadai tren kenaikan NPL. Bagaimana sih view dari BRI sendiri terhadap potensi NPL untuk industri nih ya Bu ya, dan juga kalau untuk BRI strategi selain tadi peningkatan pencadangan, apa saja Bu untuk mitigasi risiko di BRI? Oke, Mbak, dengan adanya second wave COVID-19 ini memang tentunya akan membuat kami di industri perbankan itu akan lebih cautious gitu ya, lebih concern, lebih berhati-hati atas resiko pemburukan kualitas kredit khususnya untuk portofolio yang terdampak pandemi atau dalam bucket restrukturisasi COVID-19. Nah, tapi kami tetap optimis gitu ya dengan berbagai dukungan dari pemerintah dan regulator yang sangat akomodatif dalam membantu perbankan dalam menjaga kualitas kredit seperti relaksasi restrukturisasi gitu ya untuk kredit-kredit yang terdampak COVID-19, kemudian juga ada relaksasi loan to value, risk weighted asset gitu. Hal-hal ini kita percaya akan membantu industri perbankan untuk dapat menjaga kualitas aset. Nah, untuk BRI sendiri memang kita masih menjaga tingkat non-performing loan itu pada level yang aman. Jadi kurang lebih sekitar saat ini tercatat 3,27%. Memang kami sedikit merevisi naik gitu ya untuk guidance kinerja sampai akhir tahun 2021 yang awalnya kita estimasikan NPL itu di sekitar 3,1%. Ini kami revisi sedikit naik menjadi sekitar 3,1 sampai 3,3% gitu. Tetapi memang ini kami lakukan sebagai upaya untuk tadi melihat memitigasi dengan baik pergerakan kredit-kredit terutama yang direstrukturisasi. Nah, untuk meminimalkan risiko kredit ke depan, tentu saja beberapa hal itu sudah kami siapkan untuk dilakukan gitu dan memang secara konsisten kami lakukan. Tadi pertama adalah tumbuh secara selektif. Kemudian kita juga memonitor dan mensupervisi pertumbuhan kredit ini dengan lebih ketat begitu. Juga melakukan review dengan lebih rutin, terukur terhadap nasabah-nasabah yang saat ini sedang kami restrukturisasi untuk melihat bagaimana pergerakannya. Kalau memang secara kemampuan usaha gitu ya sudah tidak memadai, memang kami cenderung untuk lebih terbuka apa adanya sehingga menggeser kolektibilitas kreditnya itu ke kolektibilitas yang apa adanya. Kemudian kami juga mengoptimalkan aplikasi digital yang kami miliki sebagai alat monitoring dan deteksi awal untuk pemburukan kualitas kredit. Dan yang terakhir, yang tadi mungkin berkali-kali saya sebut juga adalah tetap disiplin dalam membentuk pencadangan yang memadai. Thank you Mbak Alin. Terima kasih Ibu Viviana Diah Ayu, Direktur Keuangan PT BRI Tbk sudah bergabung bersama kami.
Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.